Dia bilang kamu terlalu baik. Dia bilang waktunya belum tepat. Tapi di balik semua kalimat penuh alasan itu, ada satu luka besar yang belum selesai dalam dirinya. Bukan kamu yang dia tolak, tapi bayang-bayang masa lalunya yang belum dia kalahkan. Kamu siap mendengar alasan sebenarnya, kenapa dia tidak pernah bisa benar-benar hadir, meskipun kamu selalu ada? Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, ternyata ini alasan dia nggak bisa memberikan komitmennya padamu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Ada potensi cinta yang sangat besar di antara kalian. Kartu The Lovers menggambarkan bahwa hubungan ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ada koneksi jiwa yang kuat, ada daya tarik emosional dan spiritual yang tidak bisa dijelaskan dengan logika semata. Namun, semua potensi indah ini seperti tertahan oleh sesuatu yang dalam dan berat, yaitu transformasi besar yang sedang terjadi dalam hidupnya. Sebagaimana ditunjukkan oleh kartu Death. Ini bukan kematian dalam arti harfiah, melainkan proses perubahan besar yang membuatnya harus meninggalkan masa lalu, meluruhkan luka-luka lama, dan membentuk dirinya yang baru. Sayangnya, proses ini belum selesai. Dia masih di tengah-tengah pusaran perubahan itu, belum sepenuhnya siap melangkah ke fase baru dalam hidupnya, apalagi dalam sebuah hubungan yang mendalam dan berkomitmen. Lebih jauh lagi, Eight of Swords menunjukkan bahwa dia terperangkap, bukan oleh orang lain tapi oleh pikirannya sendiri. Trauma, ketakutan, perasaan gagal, dan luka-luka lama menjeratnya dalam rasa tidak berdaya. Dia takut kehilangan kontrol atas hidupnya, takut jika dia membuka hatinya lagi, dia akan terluka seperti sebelumnya. Inilah yang membuat dia seolah membentengi diri, menjaga jarak, dan kadang menjauh tanpa penjelasan. Kartu Queen of Swords dan Five of Pentacles memberi gambaran lebih dalam tentang alasan mengapa dia begitu tertutup. Dia adalah seseorang yang pernah merasa sangat ditinggalkan, dikhianati, atau dilupakan. Luka itu mungkin berasal dari keluarga, masa kecil yang tidak stabil, atau hubungan sebelumnya yang penuh rasa kecewa. Akibatnya, dia membentuk sebuah dinding pertahanan, berpura-pura kuat, terlihat tegas dan tak tersentuh, padahal sebenarnya dia merasa tidak pantas dicintai. Dia takut jika kamu tahu sisi lemahnya, kamu akan pergi seperti yang lain. Jadi dia memilih menjaga jarak agar tidak terlalu sakit jika akhirnya kamu pun meninggalkannya. Kemudian hadir kartu Four of Swords, yang dengan jelas menunjukkan bahwa hatinya belum pulih. Dia sedang dalam masa pemulihan batin yang sunyi. Ada begitu banyak hal yang belum selesai dalam dirinya. Dan ini bukan karena kamu tidak cukup baik, melainkan karena dia belum cukup utuh untuk bisa memberikan dirinya sepenuhnya dalam hubungan. Dia butuh waktu untuk menyembuhkan diri. Tapi di sisi lain, kamu juga punya hak untuk mempertanyakan berapa lama kamu harus menunggu seseorang yang bahkan belum yakin apakah dia bisa membuka hatinya lagi. Lalu, mari kita lihat akar dari kenapa dia tak bisa berkomitmen, melalui Knight of Pentacles, Page of Pentacles, Temperance, dan Five of Cups. Dia adalah tipe orang yang sangat berhati-hati dalam cinta. Dia tidak terburu-buru, ingin semuanya berjalan lambat tapi pasti. Knight of Pentacles menggambarkan bahwa dia ingin keamanan dan kepastian. Tapi justru karena terlalu berhati-hati, dia tidak berani mengambil risiko emosional. Dia menunggu momen yang sempurna, padahal dalam cinta tidak pernah ada waktu yang benar-benar sempurna. Page of Pentacles menunjukkan bahwa dia masih dalam tahap belajar mencintai. Dia sedang belajar mengenal siapa dirinya, bagaimana caranya mencintai tanpa takut, dan bagaimana membangun hubungan yang sehat. Tapi proses ini tidak sebentar. Dan selama dia belum tahu cara menghargai dirinya sendiri, dia juga belum mampu menghargai kehadiranmu dengan sepenuhnya. Temperance menekankan bahwa semua ini soal keseimbangan, waktu, dan kesabaran. Tapi apakah kamu harus menunggu tanpa batas waktu untuk seseorang yang belum tahu kapan dia bisa siap? Apalagi dengan hadirnya kartu Five of Cups,
kita melihat bahwa dia masih terlalu fokus pada kekecewaan masa lalu. Dia terus-menerus melihat ke belakang, ke cinta yang gagal, ke rasa kehilangan, hingga lupa bahwa ada cinta nyata yang kini berdiri di hadapannya, yaitu kamu. Tapi kamu bukan hantu masa lalunya, dan kamu tidak pantas diperlakukan seolah-olah kamu akan menyakitinya seperti yang dulu pernah dia alami. Lalu, bagaimana dengan kamu? Kartu Queen of Wands, Ten of Cups, dan Knight of Cups menggambarkan siapa kamu dalam cerita ini. Kamu adalah sosok yang menawan, penuh kepercayaan diri, tulus mencintai, dan tahu apa yang kamu mau. Kamu datang membawa cahaya, kehangatan, dan harapan akan cinta yang stabil dan bahagia. Ten of Cups menandakan bahwa kamu tidak main-main dalam cinta. Kamu ingin seseorang yang bisa berjalan bersamamu, membangun masa depan, dan hadir sepenuhnya dalam hubungan yang saling menyembuhkan dan membahagiakan. Tapi yang kamu temui justru Knight of Cups, seseorang yang romantis, manis, penuh pesona, namun tidak konsisten. Dia datang dan pergi sesuai gelombang emosinya. Bukan karena dia tidak tulus, tapi karena dia belum siap. Dia terlalu takut untuk menyelam terlalu dalam, karena dia pikir, jika dia terlalu mencintaimu, maka dia juga memberi kamu kekuatan untuk menghancurkannya. Kamu bisa mencintainya dengan segenap hati, kamu bisa memberinya ruang, kamu bisa mencoba memahami dan bersabar. Tapi jika dia terus hidup di dalam ketakutannya, jika dia tidak membuka dirinya untuk sembuh, maka kamu hanya akan terus memberi tanpa pernah benar-benar menerima. Kamu akan menunggu di pintu yang tak kunjung dibuk. Kamu akan bertanya-tanya kapan dia akan berubah, tanpa tahu apakah hari itu benar-benar akan datang. Kamu layak untuk mendapatkan cinta yang hadir penuh, yang tidak ragu, yang tidak bersembunyi di balik luka, yang tidak meminta waktu tanpa batas, tapi datang dengan niat jelas dan keberanian untuk mencintai. Dan jika saat ini kamu berada di persimpangan antara menunggu atau melepaskan, izinkan aku mengingatkanmu. Kadang, cinta tidak gagal karena kurang rasa, tapi karena waktu yang salah dan keberanian yang belum tumbuh di sisi yang lain. Kamu pantas dicintai dengan utuh. Kamu pantas mendapat seseorang yang tidak hanya datang saat butuh kehangatan, tapi juga tinggal saat luka mulai terlihat. Kamu pantas berada dalam hubungan di mana kamu tidak harus mempertanyakan setiap diamnya. Di mana kamu tidak harus menjadi guru untuk seseorang yang bahkan belum ingin belajar sepenuh hati. Dan kamu pantas memilih apakah kamu ingin menjadi tempat dia belajar atau membuka pintu bagi cinta yang sudah siap tumbuh bersamamu hari ini, bukan besok. Karena hidup terlalu berharga untuk dihabiskan menunggu seseorang yang belum tahu bagaimana cara memelukmu tanpa takut kehilangan dirinya sendiri. Dan cinta sejati tidak akan membuatmu merasa kamu harus terus membuktikan bahwa kamu layak untuk dipilih. Setelah semua yang telah kamu lalui, setelah luka-luka yang kamu terima dengan sabar dan penuh ketabahan, setelah melalui masa-masa tanpa kehadiran dan ketidakpastian yang sering membuatmu bertanya-tanya sendiri dalam diam, tanpa ada jawaban yang pasti, kamu mungkin sekarang berada di sebuah titik tanya yang mendalam. Sebuah pertanyaan besar yang terus berputar di benak dan hati. Apakah dia akan kembali dengan niat yang lebih kuat, dengan cinta yang lebih tulus dan komitmen yang lebih nyata? Ataukah sebenarnya semesta sedang menyiapkanmu untuk sebuah cinta yang baru, yang lebih sehat, lebih dewasa, dan benar-benar hadir untukmu tanpa harus menunggu rasa sakit dan keraguan yang lama? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin terus mengganggu, menimbulkan keraguan dan keingintahuan yang tak berujung. Kamu mungkin merasa lelah dan kebingungan, tetapi di balik semua itu, ada harapan yang tetap menyala, meskipun kecil, menunggu saat yang tepat untuk bangkit dan menunjukkan jalan yang benar. Kartu Ten of Wands Reversed muncul sebagai sinyal bahwa beban berat yang dulu kamu rasakan, beban emosional yang menumpuk, beban hubungan yang hanya sepihak, serta harapan yang kamu pikul sendiri, sedang perlahan-lahan dilepaskan. Ini bukan sekadar simbol, melainkan sebuah pertanda nyata bahwa proses penyembuhan dan pelepasan sedang berlangsung. Bisa jadi, ini menandakan bahwa dia akhirnya menyadari bahwa dia tidak bisa terus membiarkanmu berjuang sendirian, menanggung semua rasa sakit, ketidakpastian, dan beban emosional yang selama ini mengekang.
Atau mungkin juga semesta sedang membantumu melepaskan hubungan yang selama ini hanya membuatmu merasa kelelahan dan kehilangan energi, agar kamu punya ruang yang lebih luas untuk menerima sesuatu yang jauh lebih baik, yang benar-benar sesuai dengan jiwamu. Dalam kebalikannya, kartu ini memberikan pesan kelegaan dan harapan, bahwa apa yang dulu menekan dan membebani dirimu, kini sedang dibereskan dan dilepaskan. Mungkin, bukan lagi kamu yang harus memikul semua beban itu, melainkan kamu akan merasa kekuatan dan keberanian untuk melepaskan segala yang tidak lagi melayani pertumbuhan dan kebahagiaanmu. Kemudian muncul King of Pentacles, simbol yang sangat kuat bahwa akan ada seseorang yang hadir dalam kehidupanmu dengan stabilitas, kedewasaan, dan keseriusan yang nyata. Ini bisa menggambarkan sosok dirinya yang telah tumbuh dan matang secara emosional dan batin. Seseorang yang akhirnya siap memikul tanggung jawab, membangun sesuatu yang kokoh dan berkelanjutan, dan tidak lagi menjadikan cintamu sebagai pelarian sesaat yang pudar. Dia adalah sosok yang mampu memberi rasa aman, kepercayaan, dan kestabilan yang kamu cari. Tapi, di sisi lain, kartu ini juga dapat menjadi gambaran dari cinta baru yang sedang disiapkan semesta untukmu. Sosok yang dewasa secara emosional, mapan secara finansial dan batin, dan tidak akan membuatmu merasa harus membuktikan atau bersaing demi mendapatkan perhatian dan cintanya. Dia akan menghargai dan mencintai kamu apa adanya, tanpa prasangka atau tekanan. Dia tahu apa yang dia inginkan, dan dia tahu bahwa kamu adalah sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang tidak ingin dia lepas lagi karena dia paham bahwa cinta yang sejati adalah tentang saling mendukung, saling melengkapi, dan tumbuh bersama dengan penuh kepercayaan. The Sun menandakan bahwa apapun jawaban yang akan muncul nanti, entah dia kembali dengan niat yang lebih tulus dan komitmen yang nyata, atau kamu dipertemukan dengan cinta yang benar-benar baru dan membawa kebahagiaan yang lebih cerah, semuanya mengarah pada kebahagiaan yang lebih terang dan penuh harapan. Kartu ini adalah simbol dari kebebasan, kejujuran, dan kebahagiaan yang bersinar tanpa bayang-bayang ketakutan atau keraguan. Jika selama ini cintamu penuh pertanyaan dan keraguan yang mengganjal, maka ke depan akan hadir cinta yang membuatmu merasa pasti dan yakin, yang terang, yang jujur, yang hangat, dan yang tidak akan lagi membuatmu terus-menerus menebak isi hati seseorang. Ini adalah momen di mana kamu akan merasa bahwa cinta benar-benar hadir untukmu, tanpa harus dipenuhi oleh ketakutan dan keraguan yang menghalangi kebahagiaanmu. Lalu hadir Ace of Cups, menegaskan bahwa akan ada awal yang baru dalam perjalanan cintamu. Sebuah pembukaan hati, sebuah kesempatan untuk mencintai dan dicintai dari ruang yang lebih murni, bersih, dan tenang. Jika ini tentang dia, maka ini bisa berarti dia akhirnya menyadari perasaannya dan ingin kembali dengan hati yang lebih terbuka dan tulus. Tapi jika bukan dia, maka semesta sedang mempersiapkan seseorang yang akan menawarkanmu cinta dari tempat yang bersih dan bebas dari luka lama, tanpa keraguan, tanpa tarik ulur yang melelahkan. Cinta ini bukan tentang perjuangan sendirian, melainkan tentang saling menyembuhkan dan bertumbuh bersama. Ini adalah sebuah awal yang penuh harapan, di mana hati yang terluka bisa menemukan kedamaian dan kekuatan untuk membuka diri lagi, tanpa rasa takut akan penolakan atau luka lama yang kembali terulang. Dan akhirnya, muncul King of Wands, simbol dari seseorang yang bukan hanya penuh gairah dan daya tarik, tetapi juga memiliki visi, tekad, dan keberanian untuk mengejar apa yang dia yakini benar. Jika ini tentang dia, maka kamu akan tahu bahwa dia kembali bukan hanya membawa perasaan, tetapi juga arah yang jelas dan kepastian. Dia akan menunjukkan bahwa dia serius dan berkomitmen, siap membangun sesuatu yang kokoh dan bermakna bersamamu. Tapi jika bukan dia, maka ini adalah gambaran dari cinta yang baru dan segar. Seseorang yang memandangmu sebagai partner sejajar, bukan sebagai objek yang harus ditaklukkan atau diuji. Dia akan menghargai dan mencintai kamu dengan penuh kekaguman, dan dia tidak akan menyembunyikan niatnya. Dia tahu apa yang dia mau, dan dia tahu bahwa kamu adalah sesuatu yang sangat berharga dan tidak ingin dia lepas lagi.
Karena pada akhirnya, baik itu dia yang kembali dengan versi terbaiknya, maupun cinta baru yang datang membawa kedamaian dan kebahagiaan, yang pasti adalah kamu tidak akan lagi mencintai dari tempat luka dan keraguan. Kamu akan mencintai dari tempat pulih dan penuh kekuatan. Dan semesta sedang menuntunmu ke arah itu, ke tempat di mana cinta sejati dan kedamaian menantimu dengan tangan terbuka. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan, dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.